Sobat Podcast, selamat datang di episode kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan mungkin terdengar kompleks, yaitu penandaan hybrid. Bersama aku, Dea. Halo, dan aku Bilkis. Dan aku Zahra, kita bakal kupas tuntas tentang instrumen pendanaan yang semakin populer di dunia bisnis global. Yuk mulai dengan pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya hybrid financial instrument itu? Jadi, hybrid financial instrument adalah instrumen keuangan yang punya karakteristik ekonomi yang tidak konsisten dengan bentuk legalnya. Artinya, bisa diperlakukan sebagai modal di satu negara dan sebagai utang di negara lain. Betul, instrumen ini sering digunakan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, baik dari sisi bisnis maupun pajak. Tapi di balik itu ada risiko terjadi praktik penghindaran pajak loh. Nah, menarik ini. Bisa dibilang instrumen ini bikin perusahaan bisa memanfaatkan perbedaan regulasi antar negara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, bukan begitu? Betul, tepat sekali. Oke, kita ambil contoh sederhana. Misalnya ada perusahaan A di negara A dan perusahaan B di negara B. Perusahaan A mendanai B dengan instrumen hybrid. Di negara A, instrumen itu dianggap modal, sedangkan di negara B itu dianggap utang. Nah, jadi pembayaran dari perusahaan B ke perusahaan A dianggap sebagai bunga di negara B dan bisa dikurangkan dari pajak. Tapi di negara A, pembayaran itu dianggap dividen yang bebas pajak. Efeknya, pembayaran ini menghasilkan potensi double non-taxation, yaitu pengurangan pajak di satu negara tanpa kewajiban pajak di negara lain. Nah, Zahra, bagaimana sih upaya global untuk menangani masalah ini? OECD sebenarnya sudah mengeluarkan laporan tentang ini dalam proyek Best Erosion and Profit Shifting, terutama di aksi kedua yang berfokus pada penanganan hybrid mismatch arrangement. Selain itu, beberapa negara seperti Denmark dan UK sudah menerapkan aturan untuk mencegah pengurangan pajak dari skema ini. Nah, intinya ini jadi perhatian serius di level global karena efeknya bisa sangat besar pada penerimaan pajak negara. Nah, jadi pendanaan hybrid ini memang memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, tapi di sisi lain bisa menciptakan celah dalam sistem perpajakan internasional. Betul, makanya regulasi yang ketat dan pengawasan yang baik sangat diperlukan untuk mencegah praktik menghindari penghindaran pajak. Nah, oke Sobat Podcast, itu tadi obrolan kita tentang penandaan hybrid. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa. Ketemu di episode berikutnya. Bye-bye Sobat Podcast.